Assalamualaikum. Bertemu lagi di channel ini bersama Kang Dagol. Kita lanjutkan ngadongengnya di episode ke-38. Di season pertama, Dongeng Raga Sukma masih menceritakan tentang menitisnya di kehidupan Ki Jaladri yang masih muda. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mangga kasadayana cara ketan. Suara seruling mendayu-dayu bagaikan bandingan gelapnya malam yang dihiasi bintang-bintang. Kemudian muncullah bulan purnama yang begitu bulat memancarkan cahayanya begitu indahnya. Kalau itu adalah gambaran keindahan dalam pandangan. Dalam hal suara, derunya ombak, gemuruhnya angin, dihiasi dengan merdunya suara seruling yang dimainkan Jaladri, memberikan suasana malam yang berbeda di kapal tersebut. Mengalun, mendayu-dayu, menenangkan setiap telinga yang mendengarkannya, menyejukkan jiwa-jiwa yang rindu akan kehangatan, menenangkan, meninamobokan nafas-nafas yang menginginkan keteraturan dalam helaan dan getaran kehidupan, mengajak setiap insan yang menikmatinya terpaut, terhipnotis, tergoda, terayu, dan tenggelam dalam irama yang mengajak mereka untuk tertidur dalam kewaspadaan. Terlihat beberapa orang sedang memegang kendali melalui tali-tali yang mengatur arahnya laju kapal dengan layar-layarnya. 2 atau 3 orang yang mengendalikan. Yang lainnya ada yang berjalan-jalan, ada yang ngobrol, atau bahkan ada yang sekedar tiduran di sekitar geledak kapal. Yang lainnya tertidur di dalam kabinnya masing-masing. Ketenangan, langkah, semuanya berayun begitu teratur di dalam gelapnya malam, seperti tidak ingin membangunkan orang-orang yang senang, yang tenang dalam tidurnya. Jiwa Jaladri dalam memainkan seluringnya bagaikan tenggelam dalam alunan nada yang dia mainkan. Suara ombak bagaikan tak terdengar, gemuruhnya angin bagaikan hilang dalam imajinasinya. Dalam pendengarannya hanyalah bait-bait nada yang dia mainkan, yang dia resapi sampai lubuk hati yang paling dalam. Setiap nada yang dia mainkan, dia padukan dengan ketukan deburan ombak, gemericik angin, dan hembusan angin, sehingga suara-suara alam itu bagaikan pengiring lagu yang dimainkan oleh Jaladri. Lama waktu berselang, irama itu menghipnotis siapapun yang mendengarkannya. Namun, beberapa ketukan terasa tidak nyari ataupun tidak sesuai, karena memang Jaladri mengiringkan bunyi seluringnya dengan ketukan deburan ombak, gemericiknya angin, gemericiknya air, dan deburan angin.
Dalam pendengarannya ada sesuatu yang tidak biasa. Alunan seruling pun terhenti. Tinggallah deburan ombak, gemuruh angin yang terdengar, dan orang-orang yang masih belum tertidur di geledak kapal seolah-olah terdiam, sepertinya menantikan apa yang akan dimainkan lagi, lagu seperti apa yang akan dimainkan oleh Jaladri. Namun bukan hanya itu alasannya. Berhentinya suara seruling yang dimainkan Jaladri bagaikan sebuah kode yang memberikan gambaran ataupun perintah kepada seluruh awak kapal untuk berwaspada. Sebuah ketidaksengajaan yang memberikan tanda keberuntungan. Beberapa saat kemudian, Ki Banyu Biru keluar dari kapalnya dengan membawa tumbak dan juga pedangnya. Begitupun Ki Bajau dan beberapa orang yang lainnya seperti saling memberikan tanda untuk waspada ataupun bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan. Melihat suasana yang demikian, Jaladri merasa heran. Betapa tidak, karena hanya saja dia berhenti memainkan lagu, apakah mungkin seluruh awak kapal sampai menghunus dan bersiap-siap dengan senjata mereka? Rupanya ketukan dari deburan ombak yang kalau Jaladri memanfaatkannya untuk menjadi ketukan dalam memainkan seruling. Tidak kurang dari itu, para awak kapal menggunakannya seperti tanda apakah memang keadaan laut benar-benar tenang sesuai dengan kebiasaan alam atau ada sesuatu yang lainnya. Ilmu si Cak-Cak Bodas yang digunakan menggunakan alat pendengaran yang dilatih sedemikian rupa untuk mendengarkan berbagai suara dan apapun yang menjadi tanda-tandanya sebenarnya telah dimiliki oleh hampir seluruh awak kapal terlatih dengan begitu baiknya. Ki Bajau mendekati Jaladri. Den, mainkan lagi seruringnya, Den, sesuai dengan ketukan yang biasanya, tidak dengan ketukan ombak laut, Den. Man, ada apa, Kang? Aden juga nanti akan tahu, Den. Mendengar dan menyaksikan gelagat suara yang disampaikan oleh Ki Bajau yang begitu serius, segeralah Jaladri kembali memainkan lagu dengan tempo dan nada yang memang sesuai dengan sebagaimana mestinya sebuah lagu yang dimainkan oleh seruling. Ki Bajau tetap berdiri tidak jauh dari Jaladri sambil tetap menghunus pedangnya, sedangkan yang lain bersiap dalam posisi-posisinya masing-masing. Beberapa saat kemudian, Ki Banyu Biru beralih kepada sisi yang satunya dan memerintahkan para anak buah kapal agak memperkuat sepertinya pertahanan di sisi geladak kapal yang lainnya. Seketika itu, suara desingan panah menyambar ke sebuah tiang di kapal layar tersebut. Anak panah yang menancap yang telah mengikat sebuah tali yang panjang menjulur sampai ke beberapa meter ke tengah laut. Melihat keadaan seperti itu,
beberapa anak buah kapal langsung menyambar tali tersebut dengan suatu alat yang diikatkan dan mereka turun dengan alat tersebut menuju air dengan padang terhunus menuju dasar air ke tengah laut. Anak panah yang lainnya pun berdatangan sama dengan tali yang terikat di batang anak panah tersebut. Namun dengan cepat anak buah kapal yang lainnya melakukan hal yang sama seperti tadi, mengikatkan suatu alat dan kemudian mereka meluncur ke permukaan air keluar kapal. Menyaksikan itu, Jaladri seketika menghentikan tiupan serulingnya. Dia baru sadar bahwa kapalnya ada yang menyerang. Tidak berapa lama kemudian, beberapa senjata yang lainnya meluncur dari dalam air menuju ke perahu tersebut, menuju ke kapal tersebut. Panah-panah yang diikatkan tali, kemudian beberapa orang keluar sambil merangkak mengayun dari tali tersebut menaiki perahu ataupun kapal tersebut. Ya, orang-orang terlatih sedang menyerang kapal Ki Banyu Biru. Pertarungan pun tidak terelakkan. Pertempuran yang sebenarnya tidak seimbang. Beberapa penyerang hanya bagaikan teror saja yang dirasakan oleh seluruh awak kapal. Namun tidak cukup hanya panah-panah kecil dengan tali yang terikat. Sebuah anak panah yang berukuran besar dengan tali yang begitu besar pula, sampai-sampai menembus dinding kapal dan merusak papan-papannya, menancap kepada menghancurkan kapal Ki Banyu Biru tersebut. Siapa menduga dari remangnya malam yang disinari oleh terangnya cahaya rembulan, perahu kapal Ki Banyu tersebut diserang oleh tentara-tentara laut yang tidak jelas dari mana asalnya. Beberapa saat kemudian ada pasukan-pasukan musuh yang sudah sampai ke geledah kapal yang kemudian dihadapi oleh para anak buah kapal. Pertarungan pun benar-benar terjadi satu lawan satu ataupun pertarungan secara langsung. Dari kejauhan terlihat sampan-sampan kecil tidak kurang dari 10 yang melaju cukup cepat seolah-olah akan menyerang kapal Ki Banyu Biru tersebut. Panah-panah dari anak buah kapal Ki Banyu Biru melesat meluncur ke arah sampan-sampan tersebut. Anak panah yang dibakar ujungnya terlebih dahulu sehingga kilatan-kilatan cahaya dari api di ujung panah tersebut terlihat bagaikan bintang-bintang yang berjatuhan. Ciut, 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 ciung. Serangan mendadak yang mengagetkan tersebut kemudian berakhir begitu cepat tanpa menimbulkan korban jiwa baik dari pihak musuh maupun pihak Ki Jaladri. Dari pihak musuh tidak jelas apakah memang ada yang korban jiwa atau tidak, karena langsung anak buah kapal Ki Jaladri dengan kasitnya mencegah serangan tersebut. Yang jelas anak buah kapal Ki Banyu Biru tidak ada satupun yang sampai hilang ataupun terjadi korban jiwa. Suasana yang membahayakan tersebut yang pertama kali disaksikan oleh Jaladri.
Mungkin karena merasa serangan mereka gagal, para musuh yang masih belum jelas siapa dan dari mana ini, kemudian sampan-sampannya menjauh dari kapal Ki Jaladri. Si panah yang besar tadi pun talinya tidak lagi terlihat mengikat, ataupun ujungnya tidak sampai ada sesuatu yang terjadi. Bahkan talinya pun sekarang sudah terlihat seperti diputuskan. Hehe, waduh Den, beruntung Aden memainkan musik. Kalau saja tidak, mungkin mereka benar-benar akan ngabongohan kita. Ngabongohan teh apa Den ya, bahasa Melayunya Den? Memperdaya kita lah dengan serangan dadakan dan cukup membahayakan ini Den. Jadi sekarang barusan kita diserang Kang Bajo? Iya Den, cuman beruntung kita belum ya, sepertinya yang menyerang juga masih belum mengetahui siapa kita ini Den. Dan itu tandanya kita sudah hampir memasuki daratan Malaka Den. Emang bahaya gitu di daratan Malaka ini? Sebenarnya kemarin-kemarin tidak Den. Hanya saja karena ya ada yang ingin menguasai daerah Malaka ini dan tidak ada yang ingin mengganggu. Jadi mereka menyerang kapal-kapal yang akan memasuki daerah Malaka ini Den. Tapi kenapa mereka terlihatnya, maksudnya tidak terlihat sebelumnya, padahal cahaya bulan ini lagi terang-terangnya. Nah, ini dia namanya juga pasukan si Gajah Ireng Den. Jadi memang mereka melakukan taktiknya di malam hari, gertakan cepat, tepat, dan membahayakan Den. Kalau kita sedikit lengah saja, tidak waspada, waduh, kita benar-benar akan diserang Den. Ini juga tuh sisi kapal sebelah belakang, sisi kanan itu hampir-hampir saja bocor Den. Beruntung agak tinggi, kalau lebih rendah mungkin kapalnya akan kemasukan air. Walaupun mungkin kita tidak akan sampai tenggelam, tapi ya tetap saja akan merepotkan Den. Oh gitu ya Kang. Aduh, saya kaget sekali Kang. Baru kali ini ada yang menyerang ke kapal. Inilah di laut itu memang suasananya tenang, tentram, sepi, tapi ya sekalinya ada kejadian seperti ini mengagetkan Den. Singkat cerita, seluruh anak buah kapal kembali terjaga. Kemudian mereka tidak lagi tertidur sampai menjelang pagi tiba. Sementara itu Jaladri dan Ki Bajo kemudian dipanggil oleh Ki Banyu Biru dan mereka berada di kabin Ki Banyu Biru. Bajo, benar kata kamu. Informasi dari Makassar dan juga dari Sunda Kelapa, pelabuhan-pelabuhan yang di sekitar Malaka ini memang sekarang akhir-akhir ini sudah kita rasakan. Kabar itu tidak hanya kabar angin biasa, tapi memang benar-benar ada buktinya. Barusan kita diserang. Beruntung kita lebih waspada. Nah itu diantaranya gunanya jurus ataupun ajian Jak-Jak Bodas Jaladri. Kita bisa mendengarkan setiap tanda-tanda alam, terutama di laut ini. Apalagi kalau dalam suasana gelap. Di suasana terang saja mereka berani. Terang bulan seperti malam itu mereka berani menyerang kapal kita. Apalagi kalau dalam suasana gelap. Kita harus lebih waspada, Bajo. Beritahu yang lainnya supaya
kita harus benar-benar meningkatkan kewaspadaan dan kita harus segera memperbaiki kapal ini. Tapi kalau memang pelabuhan-pelabuhan di sekitar Malaka ini memang kita dibatasi untuk berlabuh, jadi agak bingung bagaimana caranya kita mencari galangan kapal untuk memperbaiki kapal kita ini. Bagaimana kalau kita saat sekarang ini kita turunkan layar dulu aja di sini, kemudian kita cari daratan terdekat. Walaupun kita tidak berlabuh, kita bisa mencari bahan-bahan untuk memperbaiki kapal. Ya, walaupun tidak sekokoh, belum baik benar gitu, tapi minimal sedikit. Ya, yang penting-pentingnya bisa segera kita perbaiki. Bagaimana, Tuan Guru? Jadi maksudmu kita menggunakan sampan atau cara lain tanpa berlabuh untuk mencari bahan-bahan memperbaiki kapal ini? Ya gitu. Bagaimana? Ya. Aku juga paham, mengerti dengan maksudmu. Kalau begitu, laksanakan Bajo. Suruh beberapa orang untuk cari bahan untuk memperbaiki kapal. Sementara gunakan dulu bahan-bahan yang ada di kapal ini. Kalau memang diperlukan seperti yang tadi kamu rencanakan, lakukan saja. Baik Tuan Guru, siap, laksanakan. Jaladri yang masih dalam keheranan memandang ayahnya. Ayah, sebenarnya apa yang terjadi? Kamu ini benar-benar masih belum tahu, belum berpengalaman. Memang kamu tadi kemarin waktu kita berdarat tidak sampai menginjakkan tanah ke daratan ataupun ke pelabuhan. Begini, kita semula dari Sunda Kelapa itu mau ke pelabuhan Makassar dulu. Hanya saja dari informasi dari Sunda Kelapa, Makassar ini sudah mulai dikuasai oleh pasukan Gajah Ireng. Jadi ayah putuskan untuk kita langsung ke daerah Malaka ataupun pelabuhan-pelabuhan yang ada di sekitar daerah Malaka ini. Cuman ya seperti informasi dari pelabuhan Sunda Kelapa juga, bahwa Malaka pun beberapa titiknya sudah dikuasai oleh pasukan Gajah Ireng ini. Emang siapa Gajah Ireng tersebut? Ayah? Ki Bajo pasti sudah menjelaskannya bahwa Ki Gajah Ireng ini ingin menguasai daerah-daerah penting di sekitar Nusantara, terutama pelabuhan-pelabuhannya. Ya, seolah-olah misinya ingin menguasai seluruh daerah-daerah yang ada di Nusantara. Target pertamanya adalah menguasai pelabuhan-pelabuhan laut. Kemudian setelah dia memiliki cukup kekuatan, ayah rasa mereka akan mencoba untuk menyerang ke pusat-pusat kerajaan. Dan itu sudah dibuktikannya, sehingga di Pulau Maluku dan juga daerah Makassar itu hampir-hampir saja sudah dikuasai sepenuhnya. Walaupun ya mereka ada yang membela diri, namun karena besarnya pasukan Gajah Ireng ini, banyaknya jumlahnya, mereka tidak mampu melawannya. Nah, sekarang mereka ingin mencoba melakukan taktik yang sama untuk menguasai daerah Malayu dan terutama di pelabuhan Malaka ini. Lalu kenapa kita tidak kembali lagi ke pelabuhan Tanjungan ataupun Pandu Nagara lagi?
Tidak semudah itu anakku. Kita memiliki tujuan kenapa harus sampai berlayar. Kita membawa makanan ataupun ya barang yang harus dijual ke daerah-daerah sekitar. Ya ini suatu hubungan ataupun kegiatan ekonomi yang harus kita jalankan. Apalagi ayah ini ditugaskan sebagai satria laut dari ya Sri Raja Pandu Jaya untuk bisa mengamankan kapal-kapal dagang dari kerajaan Pandu Negara bisa sampai ke pelabuhan-pelabuhan tujuan. Tapi tentunya pada saat ini memiliki hambatan. Walaupun pada saat ini kita belum membawa kapal dagang yang dimaksud, kita hanya masih menuju mau bergabung dengan kelompok dagang. Tapi ya sudah ada halangan seperti ini. Kita harus menunggu dulu sambil menunggu utusan dari kerajaan Pandu Negara kita. Satria kita yang ataupun ya pasukan kita yang pasti sudah menunggu. Sambil menunggu sambil bertemu, kita juga harus memperbaiki dulu kapal yang ya tadi kamu saksikan juga mendapatkan sedikit godaan. Godaan ringan sebenarnya, tapi cukup patah juga. Singkat cerita, hari itu kapal Ki Banyu Biru menurunkan layarnya, mengambang di tengah-tengah sagara ataupun lautan. Beberapa orang memperbaiki kapal dengan bahan seadanya yang tersedia di dalam kapal tersebut. Setelah hampir menjelang tengah hari, dikira sudah selesai dan Ki Bajo melaporkan bahwa perbaikan akibat kerusakan semalam sudah hampir selesai dengan barang seadanya. Jadi mereka tidak perlu cari bahan untuk memperbaiki kapal sampai ke daratan. Mereka masih cukup untuk memperbaiki kerusakan tersebut dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di kapal itu. Selanjutnya diputuskanlah oleh Ki Banyu Biru bahwa malam ini dan kemungkinan 2 malam berikutnya mereka akan tetap berada di tengah-tengah sagara sambil menunggu rekan mereka ataupun pasukan yang lain yang akan memberikan tanda ataupun menghubungi mereka. Namun karena dari pengalaman semalam bahwa daerah tersebut ada yang menyerang, mereka meningkatkan penjagaan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk mengantisipasinya, mereka kemudian agak mendekat ke daerah daratan. Walaupun di sana tidak ada pelabuhan, mereka berada di sekitar daratan, di sekitar daerah Malaka tersebut. Setelah malam kedua dari malam penyerangan tersebut, di hari keduanya terlihatlah ada utusan dengan menggunakan bendera berwarna putih sebagai tanda bahwa mereka bersahabat atau melakukan persahabatan. Bukan dari pihak musuh, tapi masih dari pihak saudara ataupun rekan mereka. Sepertinya utusan yang akan menyampaikan pesan kepada Ki Banyu Biru. Waktunya para pendengar. Semoga ceritanya menghibur. Terima kasih bagi yang sudah subscribe. Komen-komennya di atas Kukang Dagoal. Like-nya juga di atas Kukang Dagoal, supaya ada komunikasi di antara pendengar dan juga ini yang menyampaikan cerita. Semoga menjadi penghibur pelipur lara bagi yang mendengarkan dan juga menyimak video ini.
Wilujeng patepang deui kita bertemu lagi di episode berikutnya. Permios.